Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denok Siti Fatimah mempersembahkan laporan best practice. Guru bimbingan konseling bertugas untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan nasional. Guru bimbingan konseling diharapkan dapat memberikan layanan yang mengakomodir dalam pencapaian tugas perkembangan peserta didik sehingga siswa memiliki kecakapan hidup dan menjadi pribadi yang mandiri di kemudian hari kelak. Hal tersebut memotivasi konselor memberikan layanan yang inovatif, efisien, dan efektif bagi peserta didik kelas 9 untuk mewujudkan capaian layanan yang mampu menentukan pilihan pendidikan lanjutan yang sesuai dengan kemampuan diri, seperti memiliki keyakinan tujuan hidup dan cita-cita, merencanakan strategi pengembangan diri, serta membiasakan gemar membaca untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam hal ini, konselor merancang bimbingan kelompok bidang karir, topik merencanakan cita-cita sesuai dengan potensi diri. Latar pelaksanaan aksi yang saya lakukan bertempat di SMPN 34 Surabaya, tanggal 18 dan 22 Januari 2024, jenis layanan bimbingan kelompok bidang karir dengan sasaran kelas 9. Best practice yang saya laksanakan menggunakan prinsip STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Situasi yang terjadi di tempat saya melaksanakan best practice ini yaitu peserta didik belum pernah mencoba menganalisis menggunakan metode problem based learning. Kemudian peserta didik kurang aktif dalam layanan bimbingan konseling. Dan yang terakhir, peserta didik masih bingung menentukan pilihan pendidikan sesuai potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan cita-citanya kelak. Best practice ini penting untuk dilakukan untuk melatih peserta didik menganalisis permasalahan yang dialaminya, melatih peserta didik untuk aktif, mandiri, dan gotong royong dalam memecahkan masalahnya, memotivasi penulis dan konselor lain untuk menerapkan layanan yang inovatif dan berpusat pada peserta didik. Tantangan dalam melaksanakan best practice ini yaitu apakah penggunaan metode layanan sudah tepat dan sesuai dengan karakteristik peserta didik sasaran, kemudian apakah dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam layanan bimbingan kelompok. Praksi yang saya lakukan dalam best practice ini yaitu menyusun RPL, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan mempersiapkan sarana prasarana yang menunjang kegiatan bimbingan kelompok yang akan saya laksanakan. Aksi yang saya lakukan dalam best practice ini, tahap awalnya konselor membina hubungan baik dengan konseli yang diundang, memberikan salam, menanyakan kabar, dan mengajak berdoa awal kegiatan dengan membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, konselor meminta peserta didik untuk memperkenalkan diri karena berasal dari kelas yang berbeda-beda. Berikutnya, konselor menceritakan kejadian sebagai apersepsi. Kejadian yang diangkat pun mengenai bagaimana seseorang merencanakan karirnya di masa depan. Konselor menjelaskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada pertemuan bimbingan kelompok kali ini agar peserta didik atau konseli yang diajak dapat memperoleh manfaatnya secara tepat. Sebelum pada kegiatan inti, konselor memberikan ice breaking agar suasana lebih cair dan peserta didik enjoy dalam melaksanakan bimbingan kelompok. Pada tahapan transisi, saya sebagai konselor menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam bimbingan kelompok ini, kemudian memilih ketua masing-masing kelompok karena dibagi menjadi 2 kelompok kecil untuk melaksanakan diskusi.
Kemudian saya juga menjelaskan apa saja tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok dan membatasi pertemuan dalam layanan bimbingan kelompok ini 2 jam layanan. Tahapan inti dari pelaksanaan bimbingan kelompok ini terdiri dari 5 sintaks. Sintaks yang pertama, peserta didik diberikan informasi awal untuk mendiskusikan problem yang akan mereka bahas dalam kelompok. Pada sintaks yang kedua ini, konselor mengorganisasikan peserta didik menjadi 2 kelompok sesuai kesepakatan pada tahap transisi. Pada sintaks yang ketiga ini, peserta didik diberikan lembar kerja konseli yang berisikan potensi diri untuk dianalisis yang pada akhirnya bermuara pada cita-cita yang diharapkan, sehingga nanti didapatkan alur pendidikan yang sesuai dengan potensi diri dan cita-cita karirnya di masa depan. Untuk potensi diri sendiri berisikan kekurangan, kelebihan, dukungan, dan juga hambatan. Pada sintaks yang keempat, konselor membantu peserta didik dalam menyiapkan hasil dari diskusi kelompok kecil. Pada kelompok kecil, anak-anak berdiskusi bagaimana pengaruh potensi diri terhadap cita-cita yang diimpikannya. Dalam kelompok besar, konseli didorong untuk melaksanakan curah pendapat. Mereka saling sharing bagaimana cara untuk mengatasi gangguan atau hambatan, kemudian mengatasi kelemahan-kelemahan yang mungkin akan menghambat cita-citanya di masa yang akan datang. Diharapkan dalam proses ini peserta didik memperoleh gambaran bagaimana merencanakan alur pendidikan untuk meraih cita-citanya kelak. Pada sintaks yang kelima, konselor membimbing peserta didik untuk melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilaksanakan ada 2, evaluasi proses dengan menggunakan skala keaktifan konseli dan evaluasi hasil dengan menggunakan angket kepuasan konseli menggunakan Google Form. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas bimbingan kelompok yang sudah dilaksanakan dan dampak positif yang dirasakan konseli setelah layanan dilakukan. Sesi terakhir dalam layanan bimbingan kelompok ini adalah tahapan penutup. Pada kegiatan ini, konselor mengajak masing-masing peserta didik untuk menyimpulkan intisari yang didapatkan ketika layanan bimbingan kelompok ini dilakukan dan kesan-kesan mereka terhadap layanan bimbingan kelompok yang sudah dilakukannya. Selanjutnya, konselor memberikan penguatan atas pengalaman belajar yang telah diperoleh peserta didik. Penguatan ini diharapkan peserta didik dapat menerapkan teknik yang diajarkan untuk mengatasi permasalahannya di kemudian hari. Rencana tindak lanjut disampaikan konselor, yakni konseling individu, baik nanti dipanggil ataupun konseli datang sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapinya terkait perencanaan karir yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, konselor memberikan motivasi atas implementasi pengalaman belajar agar siswa dapat menerapkannya, baik menerapkan problem based learning
ataupun diskusi kelompok yang telah dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah yang dialaminya. Kegiatan bimbingan kelompok ini diakhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama sebagai doa penutup kegiatan ini, dan konselor memberikan salam serta menginstruksikan peserta didik untuk kembali ke kelas mengikuti pembelajaran selanjutnya. Penerapan prinsip STAR yang terakhir, refleksi, hasil, dan dampak. Pada bimbingan kelompok kali ini, dampak layanan untuk peserta didik yaitu melatih peserta didik untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah atau gotong royong melalui diskusi dengan metode problem based learning. Kemudian melatih peserta didik untuk mengemukakan pendapat, ide maupun sasaran pada peserta didik lainnya terkait pemecahan masalah. Dalam hal ini, dimensi profil pelajar Pancasila yang ditonjolkan adalah berpikir kritis, mandiri, dan gotong royong. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan menerapkan metode problem based learning ini dinilai efektif karena peserta didik dapat informasi dan kesempatan berdiskusi, sehingga peserta didik dapat mengetahui tentang karir dan studi lanjut melalui teman-teman mereka. Kemudian peserta didik dapat menganalisis potensi diri untuk membuat rencana karir yang sesuai dengan cita-citanya. Sesuai analisis dari evaluasi hasil, peserta didik berada pada kategori sangat memuaskan. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan ini dapat diterapkan kepada kelompok peserta didik lain dengan homogenitas serupa untuk mendapatkan layanan dasar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keberhasilan dari layanan bimbingan kelompok ini tentunya tidak lepas daripada faktor-faktor yang mendukung keterlaksanaannya layanan ini. Faktor-faktor yang mendukung adalah dari pihak kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian dukungan bimbingan dari dosen serta guru pamong, serta ketersediaan sarana prasarana penunjang layanan bimbingan kelompok ini, baik dari media, tempat, ataupun kesiapan siswa. Pesan saya setelah melaksanakan best practice ini, saya dapat menguji cobakan metode pembelajaran untuk peserta didik yang sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian saya akan menerapkan teknik bimbingan kelompok ini untuk melayani siswa-siswa lain agar semua siswa dapat merasakan manfaat dari layanan yang saya berikan. Demikian pemaparan best practice saya. Semoga best practice ini dapat menginspirasi rekan-rekan sejawat BK yang sedang melaksanakan layanan bimbingan konseling di seluruh Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.